wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa itu sholat sunnah, sholat jamak, dan sholat qashar. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, silakan dicek kanan dan kirinya. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Oke, Fikri kenapa tidak berangkat? Sakit. Oke anak-anak, sekarang kita doakan Fikri, semoga dia diberi kesembuhan ya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita ke materi yang pertama itu, apa itu sholat sunnah? Nah, sholat sunnah adalah sholat tambahan yang dikerjakan untuk mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak berdosa jika tidak dikerjakan. Sholat sunnah ini dilakukan di luar sholat wajib 5 waktu. Meski tidak wajib, Allah sangat menyukai orang yang rajin mengerjakannya. Nah, apa sih keutamaan sholat sunnah itu? Yang pertama, ada mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ada menambah pahala. Yang ketiga, ada membiasakan diri untuk rajin beribadah. Yang keempat, ada mengangkat derajat. Dan yang kelima adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa aja sih macam-macam sholat sunnah? Yang pertama itu ada sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat fardu itu sholat apa? Itu sholat wajib. Yang pertama ada sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Lalu ada sholat sunnah apa lagi anak-anak? Yang kedua ada sholat duha. Apa sholat duha? Sholat duha itu dilakukan di pagi hari setelah matahari naik sekitar jam 7 sampai dengan jam 11. Oke. Yang ketiga ada sholat tahajud. Sholat tahajud itu dilakukan di malam setelah tidur, biasanya di sepertiga malam. Siapa di sini yang biasa sholat tahajud? Angkat tangan. Oke. Lalu ada sholat sunnah apa lagi anak-anak? Ada sholat witir. Nah, sholat witir itu biasanya dilakukan dulu itu seperti pada saat setelah kita melakukan sholat isya atau setelah kita sholat tarawih. Betul sekali Nizar. Poin 1 untuk Nizar. Lalu ada sholat apa lagi? Ya betul, sholat istikharah. Sholat istikharah itu dilakukan saat kita bingung mengambil keputusan. Misal Rizal mau menuju, habis ini mau mondok atau mau tidak mondok atau mau sekolah, silakan boleh kalian sholat istikharah, meminta kepada Allah, meminta petunjuk yang baik itu yang mana. Lalu ada lagi sholat hajat. Sholat hajat itu dilakukan ketika kita punya keinginan atau kebutuhan. Jadi kalian misal ada wishlist, misal kalian punya wishlist, ya Allah semoga aku bisa naik haji, boleh kalian sholat hajat terus ya. Lalu ada sholat tarawih. Iya betul, sholat tarawih itu biasanya dilakukan di bulan puasa. Nah, selanjutnya ada sholat jamak dan qashar. Apa itu jamak? Jamak adalah menggabungkan dua sholat. Misal sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, dan sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya. Nah, apa sih Bu Guru sholat yang tidak boleh digabungkan? Itu adalah sholat subuh ya. Sholat subuh itu tidak boleh digabungkan dengan sholat yang lainnya. Lalu ada qashar. Apa itu qashar? Qashar adalah meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misal kalian mau melaksanakan perjalanan jauh dan kalian mengqashar sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Oke. Selanjutnya ada syarat jamak dan qashar. Yang pertama adalah jarak perjalanan jauh, itu kurang lebih di 80 km. Lalu yang kedua, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tidak untuk maksiat. Jadi kalian melakukan sholat tersebut itu tidak untuk maksiat. Lalu yang keempat ada tidak lama menetap di tempat tujuan. Jadi kalian itu posisinya itu seorang musafir yang jaraknya itu 80 km dan kalian tidak boleh menetap
di suatu tujuan tersebut. Lalu apa sih keutamaan sholat jamak dan qashar? Yang pertama, bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kedua, mempermudah ibadah dalam perjalanan. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, mendapat pahala sempurna. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa syukur atas kemudahan Islam. Jadi Islam itu memudahkan segala orang Islam itu dimudahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpergian jauh, kita dikasih sholat jamak dan qashar, jadi kita bisa menggabungkan atau meringkas. Sebelum kita lanjut, ada yang mau menonton video? Angkat tangan. Oke, habis ini kita menonton video ya anak-anak. Panas sekali cuacanya. Oh, kamu sedang kehausan ya? Kasihan sekali. Tunggu di sini ya, Dodo akan ambilkan air untuk kamu. Sabar ya teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Dok, kamu mau kemana lagi? Buat apa botol itu? Dodo mau berbuat kebaikan, Bu. Aduh, tadi Dodo lupa minum dulu. Sekarang Dodo juga sangat haus. Hilang deh hausku. Sabar, Dodo akan. Nanti Dodo ambilkan lagi. Kenapa kamu marah? Kan Dodo juga perlu minum. Aduh, kenapa kamu marah? Sholat apaan itu? Hei Syamil, kok kamu berpakaian sholat dan bawa sajadah? Memangnya ada apa? Aku dan keluargaku mau sholat di lapangan, Dok. Sholat di lapangan? Memangnya ini lebaran, Syamil? Dodo, memangnya hanya lebaran saja kita sholat di lapangan? Terus, ini sholat apaan? Sholat zuhur belum waktunya, sholat subuh sudah lewat. Begini Dodo, orang-orang ini akan melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa? Sholat apa itu? Dodo taunya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat istisqa adalah sholat sunnah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Sholat sunnah? Selain sholat istisqa, ada tidak sholat sunnah lainnya? Ada, Dok. Sholat sunnah itu banyak. Ada sholat tahiyatul masjid dilakukan setiap kali kita masuk masjid. Sholat fajar dilakukan sebelum sholat subuh. Sholat qobliyah dan ba'diyah dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat duha, sholat tahajud, tarawih, sholat witir, istikharah, sholat hari raya Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Tapi ngomong-ngomong, kenapa badan kamu sampai kotor begitu? Sambil bawa-bawa botol segala, Dok. Ini gara-gara anjing nakal itu. Anjing apa Dodo yang nakal? Iya sih, Dodo juga yang salah.
Baik anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Semoga apa yang kalian dengarkan dan kalian pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Sebelum itu, Ibu tutup. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila Ibu terdapat keliru atau tutur kata yang kurang dalam menyampaikannya. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.